Bu Ajeng, saya nggak tahu Bu Ajeng hafal atau enggak. Tapi kalau yang sekarang ini yang aktif, anggotanya apakah hafal tiap-tiap masing-masing tuh GIS itu berapa gitu-gitu? Kalau anggota saya nggak hafal sih, cuman ya kalau ketuanya pasti saya ngerti. Ketua ini. Oh Bu Ade, ada satu lagi, lab itu juga ada program yang private pajak. Oh iya, private pajak. Bagaimana itu Bu? Ada satu lagi program yang ingin saya inisiasi dari laboratorium itu, ini khusus untuk prodi akuntansi. Aduh. Tapi prodi yang lainnya juga boleh sih. Jadi kegundahan saya, yang nggak tahu mungkin Bu Ade juga gundah ya. Kegundahan saya, teman-teman ini kadang-kadang kalau bekerja di luar sering kali ditanya, bisa software apa ya? Betul. Di kuliahnya ada praktikum apa ya? Nah, jangankan software lah, misalnya penggunaan Excel. Iya itu, wah jarang sekali yang bisa. Excel itu padahal mahasiswa akuntansi itu basisnya, ya basicnya itu akuntansi. Betul. Excel. Iya. Excel, masa akuntansi nggak bisa Excel kan kayaknya kurang. Iya kurang. Bahasanya nanti kurang. Kebetulan ini kita bekerja sama dengan Piranha Smart Center dan EduAksa. Kita pengennya tuh ngadakan pelatihan Excel dan itu digabung dengan pelatihan software akuntansi. Itu softwarenya apa aja tuh Bu? Softwarenya pakai Accurate atau Accurate. 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 Lebih ke Accurate. Accurate itu udah dipakai internasional kan? Iya betul. Jadi itu bisa jadi benefitnya teman-teman juga ketika teman-teman nanti melamar kerja ada sertifikasinya juga. Sertifikasinya itu dari PNSP ya. Wow. Sehingga itu bisa jadi modal teman-teman untuk nantinya melamar pekerjaan, sertifikasi gitu. Dan harganya terjangkau. Teman-teman boleh cek di tempat lain. Tempat lain. Ini paling murah, termasuk private pajak Bu Ade. Oh iya. Kita juga ada program private pajak yang selain dapat sertifikat private pajak, juga dapat yang namanya sertifikat CTT atau teknisi perpajakan. Nah itu benefitnya ya tentu saja kalau teman-teman nanti kepengen daftar di kantor konsultan pajak gitu, ya punya nilai jual yang lebih gitu. Jadi harganya lebih murah. Jadi mereka tuh lebih pede gitu ya nanti ketika setelah lulus tuh mereka punya modal awal gitu ya. Ya jadi ini yang kita tawarkan itu sertifikasinya P3 ya. Oh. Jadi kalau P3 itu skalanya nasional. Wow. Dan ini merupakan tadi terjawab berarti rencana kedepannya ini kan berarti kan salah satu rencana di spill gitu ya. Masih banyak. Masih banyak. Di antara banyaknya rencana-rencana tadi sudah keceplosan duluan ini kan untuk akuntansi. Oke. Kalau misalnya nih Bu Ajeng nih, ini kan sebentar lagi kita sudah mulai mau ada mahasiswa baru nih. Nah, apa sih biasanya? Kalau Ilmi nih ya, mungkin saya bisa nanya Ilmi. Pertama kali waktu Ilmi masuk ke Febi, dapat nggak informasi tentang lab itu atau cuman sekedar Febi aja? Maksudnya ini kita mungkin untuk kedepannya mungkin Bu Ajeng bisa melakukan apa gitu ya untuk adik-adik kelasmu nanti. Kalau dulu tuh saya pikir itu bukan di bawah lab ya Bu, kayak itu berdiri sendiri kayak seperti GIS itu, GIS seperti UKM gitu aja. Habis itu Kopsharma, ya udah tempat koperasi seperti itu. Jadi belum tahu gitu Bu. Ilmi angkatan berapa? Angkatan 23. 23 seharusnya udah ada pekanlab dong. Ilmi mungkin bolos Ilmi ya. Iya kayaknya ya. Jadi ini Ilmi bolos ya saya. Fix ini enggak waktu first impression gitu loh kan Bu. Kayak cuman ini aja gitu. Jadi ini jangan diikut-ikutin ya adik-adik kelasnya kalian. Adik kelasnya Ilmi ini nanti mahasiswa baru. Ini Pekanlab itu salah satunya sebenarnya untuk agar mengenalkan supaya tidak seperti Ilmi gini loh, supaya tidak seperti Ilmi. Nih, Bu Ajeng, apa nih yang pengen disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa atau mungkin yang teman-teman yang masih SMA ya, SMK di luar sana yang tertarik, ayo misalnya mau masuk ke lab ini, salah satunya nih ada lab nih, apa yang ingin disampaikan? Promosi. Iya. Kalau misalnya kita lihat di universitas lain ya, kadang-kadang UKM itu kan berdiri sendiri. Jadi kalau kita lihat UKM di universitas lain, tetangga sebelah hanya berdiri sendiri. Iya betul. Sedangkan kalau kita di Febi itu punya UKM yang di bawah laboratorium yang itu bisa menambah wawasan teman-teman karena terkoneksi dengan
perkuliahan yang ada. Ya, sehingga benefitnya ya banyak, koneksi tentu saja, kemudian secara akademis ada gitu Iya, ya. akademis. ada, kemudian secara profesionalnya juga ada, sehingga teman-teman nanti ya benefitnya banyak, Betul. nggak cuman sekedar berorganisasi kemudian berpolitik, Iya, ya, iya. tapi juga belajar. Betul. Harus ada karena mahasiswa ya. Jadi Iya. harus tetap ada kata-kata belajar, Belajar. itu tetap harus ada. Iya, karena kan tujuan kita sebagai mahasiswa itu kan Belajar nomor Iya. 1. Apa tujuannya? Belajar. Bareng-bareng tujuannya Belajar. Jadi ini teman-teman yang di luar nih jangan ragu untuk Masuk bergabung lab di ke Febi. Febi karena salah satu yang tidak dimiliki gitu ya. Iya. Mungkin ada di universitas lain tuh ada lab-lab juga. Cuman ini nih tadi keunggulannya yang sudah sampaikan oleh Bu Ajeng. Kemudian juga tentu aja di mentoring ya Bu ya, Betul, untuk lomba secara langsung. gitu ya. Tentu aja ada mentoring. Kalau nggak ada mentoring saya rasa ya pasti nggak akan sering menang terus Betul, gitu ya. prestasinya banyak sekali. Iya, prestasinya itu lab itu sekarang di 1-2 tahun terakhir ini tuh memang Banyak, bener-bener lagi berkembang menyala sekali, Bu. banget ya. Dari BSS-nya ke Sharm ya. Ini Gitu ya. Ya tapi memang itu harus diakui Iya. karena kesuksesan lab itu ya berdasarkan labnya nanti Iya, dibantu dengan tim lainnya gitu ya. kerja tim kan. Kerja tim. Tapi kan kalau misalnya labnya bodo amat, iya gimana betul. gitu ya. Jadi Pasti memang- sangat pengertian. gitu ya. Oh. Iya benar-benar ya. Jadi Makanya jangan aku jadi mahasiswa. iya, supaya salah satunya bisa bergabung di lab gitu ya. Oke, Ilmi ada yang mau ditanyain lagi, Ilmi? Diingat-ingat ya, jangan seperti Ilmi yang Iya, tidak datang ke pekan lab, akhirnya tidak tahu di lab itu ada apa aja. Ini kan Saya dulu ngapain ya? Aduh, sepertinya. ini lab punya jargon-jargon nggak Bu Aja? Iya Bu. Misalnya lab Uinsa apa Iya. gitu nggak ya? Iya. Nggak ada ya? Oh, nanti belum. mungkin harus dibikin ini Bu Aja. Jadi teman-teman jangan ragu sekali lagi. Tadi kan kita sudah mendengarkan pemaparannya Bu Ajeng ya. Di lab itu ada apa aja, prestasinya banyak, kemudian kegiatan itu apa aja, kayak BSS itu apa gitu ya, Kopsharma itu apa dan lain sebagainya. Sekali lagi jangan ragu untuk teman-teman yang menjadi mahasiswa Febi. Kalau kalian nonton podcast ini, mudah-mudahan nambahin wawasan Ya, kalian ya. betul. Oh ternyata lab itu begitu gitu. Benefitnya Jangan banyak. ragu, kalau memang mau tanya, datang. Seperti di pojok statistik, tempatnya di mana? Pojok statistik Di lantai. Di lantai 2. Terus kemudian Kopsharma ada di lantai 3. Tiga. Terus kemudian apa lagi? GIS jalan. GIS di lantai 1, Satu. di sebelahnya Tech Center, Tech Center. gitu ya. Terus kemudian BSS Iya. di Oh, lantai 3 dan kemudian kalau labnya sendiri itu ada di lantai 5 ya Bu Ajeng ya. Komputer. Lab Oh ya, komputer, komputer ya. ada. Ada di lantai 5. Iya, ada lantai 5. Jadi itu kadang tuh sedih kalau misalnya anak-anak tuh loh itu di mana Bu Oh lab iya, komputernya? betul. Itu banyak yang begitu loh. Iya, karena ya kita masih mengusahakan untuk kita bisa pakai lab integrasi. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apapun rencana baiknya untuk mahasiswa dan untuk Febi Iya, dapat Febi ke terrealisasi depannya, ya Bu iya. Ajeng ya. Amin. Tentu aja kita harus mengucapkan terima kasih juga Bu Ajeng karena podcast ini sebenarnya juga di bawah lab gitu ya. Betul. Jadi dengan segala dukungannya, terima kasih podcast ini masih tetap dan Ada. harus eksis untuk Kedepannya. selama-lamanya gitu ya Bu Ajeng ya. Oke, kita sudah di ujung acara ya. Sekarang Ilmi yang nutup. Ilmi silahkan. Oke Sobat Febi. Saya bentar Bu. Nyobi, mohon maaf. Oke Sobat Febi, itu sedikit insight baru untuk kita mahasiswa Febi bahwa ternyata di lab itu menaungi banyak sekali UKM yang sangat banyak sekali benefitnya. Gitu ya. Oke. Jadi kita nanti kapan-kapan undang Bu Ajeng lagi untuk Boleh. menceritakan kesuksesan selanjutnya Bu Ajeng ya. Amin. Semoga nanti bisa menambah mengharumkan. Amin. Jangan lupa ya kita tetap di support Bu Ajeng sampai support. Asu. Jangan lupa kita tetap di support untuk Betul, podcast. betul. Mudah-mudahan oh ya harus ya Bu Ajeng ya. Kalau nggak nanti Ilmi nangis. Dan Oh iya, iya, betul. podcast dan duta. Nanti kita undang Bu Ajeng lagi dengan ketika nanti dengan duta, Duta yang baru. mungkin ya. Betul, Nanti betul, Bu Ajeng betul. akan mendampingi duta yang baru. Kita akan podcast lagi di sini ya. sebenarnya kan Bu ada koordinatornya. Tapi kan saya juga di bawahnya Iya. Bu Ajeng ya. Jadi kami ini di bawah Bu Ajeng karena kan kalau secara Sahabat aja. ya, tapi kalau misalnya kita sering bilang kayak
secara regulasi itu kan harus ada ya yang Betul. supaya tidak berjalan sendiri. Betul, gitu. ada strukturnya. Iya, jadi alhamdulillahnya selama ini lab tuh selalu mendukung penuh. Nanti kita akan undang Bu Ajeng lagi ke sini menceritakan sekali lagi kesusahan-kesusahan lainnya. Terima kasih sekali lagi Bu Ajeng. Ada yang mau diungkapin Bu Ajeng? Iya. Jangan lupa follow IG Lab ya untuk informasi yang lebih detail. Oke, Betul. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama ya? Stronger together, together stronger.